الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. خير موطئ أثره المشفع في الورى، خير موطئ أثره المشفع في الورى، من به حلت عرى كل عبد مذنب، من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به، ما له من مشبه فزع أمته
berikan hadiah untukmu, mahkota cahaya di surga nanti. Ayah, ibu, doakan anakmu. Ku mohon doa ayah tercinta, mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kerinci atau yang mewakili Bapak Markus MH, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Sitinjau Laut, yang kami hormati jajaran Polsek Sitinjau Laut, yang kami hormati Kepala Desa Hyang Lestari, yang kami hormati Nini Mama Alim Ulama, orang tua cerdik pandai, yang kami hormati Ustaz, Ustazah Rumah Tafis Ar-Rahim Angkasa Pura, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, seterusnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di acara rangkaian proses wisuda kedua Rumah Tafis Ar-Rahim Angkasa Pura. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, acara wisuda kedua Rumah Tafis Ar-Rahim Angkasa Pura yang Kecamatan Sitinjau Laut tahun 2024 hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 dimulai. Barnamijul awal Qiraatul Qur'anul Karim, sayaqra'uhu Muhammad Putra Utama. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Muhammad Putra Utama. Kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum
warahmatullahi wabarakatuh. Ayat suci Al-Quran tadi menjadi berkah untuk kita semua. Bernanggil Bang Goni wa Agniatu Indonesia Raya Wamas Muraja. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muraja. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana oleh Bunda Bidan Mori Purwaningsih SK. Kami silakan. Sebelum saya memulai laporannya, saya izin pantun, Pak. Jalan lurus simpangnya 3, dusun hiang indah negerinya. Tafis Arohim wisuda kedua, pencetak anak soleh dan soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini telah dilaksanakan wisuda kedua Tafis Arohim Desa Kotobat, Desa Angkasa Purahia, di mana wisuda hari ini jumlah santri Tafis Arohim berjumlah 170 dan yang mengikuti wisuda pada hari ini sebanyak 78 santri. Sebelum kami melaksanakan wisuda ini, kami telah melaksanakan ujian yang dilaksanakan pada bulan Desember, awal Desember tahun 2024 kemarin. Dan dari 78 orang santri yang terdiri dari wisuda Iqra 15 orang, wisuda 1 juz 49 orang, wisuda 2 juz 9 orang, dan wisuda 3 juz 5 orang. Terselenggaranya acara wisuda ini tidak lepas dari campur tangan ustadz-ustazah, orang tua wali santri, dan para donatur-donatur kami. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh santriwan dan santriwati yang telah berjuang menyelesaikan hafalannya, yang kita tahu itu sangat tidaklah mudah. Kita sebagai orang tua saja belum tentu hafal 1-2 surah, apalagi anak kita yang sudah selesai 1, 2, dan 3 juz. Rasa terima kasih pula kami ucapkan kepada ketua yayasan, kepada pembina, ustadz-ustazah yang telah memberikan didikan kepada anak kita, mengajari anak kita, karena tanpa beliau-beliau ini kita tidak akan berada di sini pada saat ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh wali santri, panitia-panitia yang telah lelah selama 2 bulan ini, terutama 3 hari ini. Semoga lelah kita menjadi lelah. Kemudian kami juga mengucapkan mohon dukungan dan doanya untuk keberlangsungan daripada Rumah Tafis Ar-Rahim ini, agar Rumah Tafis Ar-Rahim selalu mencetak para tahfiz-tahfiz Quran demi masa depan negeri kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernadil Ba'da Takriru Rais Bait Tahfizul Quran Ar-Rahim, yakni Al-Mukarram Ustaz Haji Nofriani M. Falyatafaddal maskur. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pimpinan Rumah Tafis Ar-Rahim Angkasa Purahia oleh Ustaz Haji Nofriani M. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melanjutkan sepatah kata ini, izinkanlah sedikit kami menyampaikan sejarah berdirinya Rumah Tafis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rumah Tafis ini bernama Rumah Tafis Ar-Rahim. Rumah Tafis ini berdiri pada tahun 2017 yang diprakarsai oleh keluarga besar Ar-Rahim, ya, dan juga sebagai pembina atau pendiri dari Rumah Tafis ini adalah ibunda kami, yaitu Ibu Hajah Rabiah Jamil almarhum, bersama 2 orang adinda beliau. Yang satu adalah ibunda kami Rahmah Jamil, yang juga sudah almarhum, dan tinggal satu sebagai penerus amanah dari ibunda, yaitu Ibu Dasniati Jamil. Alhamdulillah sekarang masih sehat, ya Ju, masih tetap semangat untuk melanjutkan amanah dari almarhum ibunda kami. Dan saya sendiri adalah anak tertua dari Ibu Rabiah Jamil. Itulah secara singkat Bapak dan Ibu. Jadi pada kesempatan ini kami mohon juga kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhumah pendiri
rumah tapis ini. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah sebagaimana yang terbaik sebagi beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Kiramin Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata lain yang kami bisa sampaikan adalah yang pertama, perasaan bangga dan perasaan haru atau perasaan sedih mungkin yang bercampur yang tidak bisa kita ucapkan ya Bapak-bapak, melihat anak-anak kita, generasi kita muda sudah berhasil untuk menyelesaikan hafalannya. Yang sesuai dengan misi dan visi dari Rumah Tapis adalah mencetak generasi muda yang Qur'ani dan sanggup menghadapi tantangan di masa depan. Semoga amin ya rabbal alamin, cita-cita yang mulia itu akan dapat terwujud. Nah, kita ucapkan selamatnya, selamat pada santriwan santriwati, selamat atas keberhasilannya. Tentunya keselamatan ini juga diiringi dengan keselamatan atau selamat juga buat bapak dan ibu yang sabar, setia untuk membimbing anak-anak kita dalam mengikuti pelajaran di Rumah Tapis. Kemudian kita dari Rumah Tapis berterima kasih khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci ya Pak, yang tahu yang mewakili bahwa berkat dukungan dari pemerintah daerah selalu mendukung apapun kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan di Rumah Tapis ini. Dari wisuda yang pertama dan wisuda yang kedua, alhamdulillah perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kerinci alhamdulillah selalu hadir di kegiatan kita ini. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Terima kasih Ibu Camat, Pak Kades, dan juga perangkat pemerintah yang lain atas supportnya, atas dukungannya untuk kegiatan Rumah Tapis ini. Kemudian kita berterima kasih sekali lagi pada wali santri, tetap semangat ya Ibu, semoga kita bisa mencetak anak-anak yang hafal Al-Quran. Kemudian yang sangat luar biasa terima kasihnya, nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pelaksana tadi. Terima kasih pada panitia yang telah mengangkat acara yang begitu luar biasa ini. Ya, sponsor utama adalah dari panitia dan wali santri. Ini jadi sponsor utama pelaksanaan ini. Kita lihat sangat luar biasa persiapannya, sehingga kita telah dapat menikmati apa yang telah diusahakan oleh pihak panitia. Sekali lagi kepada Ibu Mori ya, selaku Ketua Panitia, terima kasih ya Bu. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu yang lain. Nah, kemudian, ini yang lebih istimewa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina Tapis, Ibu Das, atau kami biasa panggil Cudai. Semoga tetap semangat, tetap sehat, ikhlas, dan semoga apa yang diperjuangkan mendapat jadi amal soleh hendaknya. Dan juga kepada istimewa para ustadz dan ustazah. Nah, ini yang lebih penting, khususnya pada Ustadz Hadi ya. Ustadz Hadi ini ya Pak, Ustadz Hadi sebagai promotornya istilahnya, sebagai yang berperan penting untuk pengelola dari anak-anak kita di Tapis. Yakinlah Ustadz, itu adalah suatu amal yang sangat bermanfaat, karena Rasulullah menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, inilah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Mungkin kita tidak sempat ya Bapak Ibu, mungkin kayak kantor, ada buat tugas, tidak sempat kita meluangkan waktu untuk
mendidik anak-anak kita ini. Jadi kita serahkan pada ustaz kita. Alhamdulillah perjuangan, keikhlasan, ketabahan dari ustaz telah dapat kita hasilkan. Kita lihatkan bukti ya Pak. Ini bukti bukan janji. Dapat kita lihat sendiri, inilah bukti dari keseriusan dan keikhlasan dari ustaz-ustaz kita untuk mendidik anak-anak. Kita berharap ke depan akan lebih meriah lagi ya. Walaupun sekarang sudah meriah, kita harapkan semakin banyak anak-anak kita, anak-anak yang masih tingkat SD, SMP tertarik untuk menghafal Al-Quran. Karena ini adalah aset bagi ibu-ibu khususnya ya. Karena apabila kita meninggal, salah satu amal yang akan mengalir pada ibu-ibu adalah ini anak-anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa membacakan Al-Quran, otomatis pahala mengalir pada diri kita sendiri. Semoga niat dari kita bersama-sama mendukung kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita mohon dukungan yang sudah hadirin dari masyarakat, mohon doanya Pak. Semoga Ustadz sehat, kami keluarga sehat, dan juga kita semua tetap bersemangat. Dan terakhir, saya ucapkan spesial thank you ya, spesial terima kasih khusus kepada keluarga besar Engku Mudo Jamil. Ya, mungkin Bapak, siapa ini Engku Mudo Jamil? Biar kita sampaikan bahwa Engku Mudo Jamil adalah nunyang kami ya. Beliau ialah yang awalnya yang mencita-citakan berdirinya rumah tapis ini. Keluarga besar M. Jamil ini adalah menjadi sponsor utama dari finansial untuk kegiatan rumah tapis ini ya. Dan kita sampaikan juga bahwa kita rumah tapis ini adalah kegiatan amal dan ibadah. Dan jangan ada istilah ada anak-anak yang tidak mau mengaji karena tidak membayar iuran. Jangan ada terdengar ya Ustaz. Ya Ustaz, Bapak dan Ibu juga, jangan ada yang dia datang aja, biar pedek aja, kalau menyi, tidak ada istilah itu ya Bapak. Jadi untuk anak-anak yang yatim, anak-anak tidak mampu, kita gratiskan untuk biaya pendidikan di rumah tapis. Intinya bagilah sama-sama bagaimana kita mendukung kegiatan ini adalah untuk kemajuan masyarakat kita, khususnya di kita Kota Baru yang dan juga di sekitar wilayah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak terpanjang sedikit ya Pak. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kerinci tinggi menjulang, Gunung Raya indah dipandang. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan mohon maaf Bapak PJ Bupati Kerinci, sekiranya beliau hadir di tengah keluarga besar kita ini karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Malam tadi sekitar jam 9.15 sedang asik nonton bola, saya dapat telepon. Tolong Pak Marnus bantu saya wakili acara di Hyang. Penting. Saya hadir di sini. Kalau secara kedinasan saya staf ahli beliau bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Tetapi saya lebih nyaman, saya ini adalah orang Hyang. Baiklah, saya akan membaca sambutan atau arahan Pak PJ Bupati secara tertulis. Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersyukur sambil berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di Gedung Serbaguna yang lestari dalam rangka mengikuti acara wisuda kedua Rumah Tahfiz Ar-Rahim Angkasa Pura Hyang tahun 2024. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami yang tercinta sebagai peserta wisudawan
dan wisudawati kedua rumah tahfiz yang sebentar lagi insya Allah akan dibaca nama-nama peserta wisudawan oleh pembina atau pembawa acara yang ditunjuk. Rumah tahfiz Al-Quran adalah lembaga pendidikan non-formal dan bukan pesantren, tetapi kegiatan atau aktivitasnya tetap belajar dan menghafal Al-Quran, mengamalkannya dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam hidup sehari-hari berbasis kepunyaan lingkungan komunitas. Kemudian di samping itu, program Rumah Hafiz Al-Quran dalam pendidikan agama Islam juga membekali peserta didik tentang nilai-nilai ajaran agama Islam agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang memiliki akhlak, moral, cerdas dan paham dengan isi Al-Quran. Untuk diketahui bahwa seorang penghafal Al-Quran merupakan anugerah yang Allah berikan. Bahkan seorang penghafal Al-Quran mendapat tempat teristimewa di surga, dan seorang penghafal Al-Quran bisa memberikan 10 syafaat kepada orang yang dicintai dan bisa menyelamatkan orang tuanya di akhir kelak. Hadirin yang berbahagia, di samping beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita beserta hafiz wisudawan, menghafal Quran akan memberi dampak positif yang tersendiri yang tidak terpisah kepada nilai-nilai kehidupan kita. Pertama, memperkuatkan iman dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Ketiga, menambahkan pengetahuan dan wawasan. Keempat, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kelima, membersihkan hati dan pikiran. Dan yang terakhir, keenam, diselamatkan dari hari penghisapan di hari kiamat nanti. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kepada semua orang tua, santri yang hadir, atas nama pemerintahan daerah tentu saja memberi syukur yang sangat tinggi agar kegiatan ini tetap berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Kepada seluruh orang tua dan lapisan masyarakat Kecamatan Sitindalut umumnya dan orang tua anak hafiz khususnya, untuk dapat satu, secara bersama-sama menjaga situasi dan kondisi desa kita ini dalam bentuk kondusif. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita semuanya sudah seiman ini, ya. Kemudian mari secara bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan keilmuan sehingga diharapkan dapat terbentuk masyarakat yang agamis pada khususnya, Kerinci pada umumnya. Kemudian yang ketiga, mari kita tingkatkan semangat gotong royong sehingga bisa terpupuk rasa kebersamaan, senasib, kepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijilin, sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan rumah hafiz kita tadi. Tetap berkembang terus, tidak berhenti di sini saja. Apalagi ini sudah yang kedua kali, ya, wisudawatinya, wisuda. Mari secara bersama-sama orang tua menjaga anak, baik di rumah, di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama terhadap perkembangan teknologi digital, narkoba, anak remaja. Dengan pandai-pandainya kita membagikan waktu untuk keluarga dalam keadaan sesibuk apapun orang tua. Karena pembagian waktu itulah yang membuat kita bisa membina anak kita, terutama akhlaknya. Kalau ilmu ada di sekolah. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan
wisudawati kedua rumah tahfiz Angkasa Pura dengan harapan semoga menjadi anak yang pintar membaca, menghafal, dan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran. Dan terima kasih kami ucapkan kepada segenap panitia, segenap ustaz dan ustazah dalam rumah tahfiz ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Kerinci Ashraf. Al-Imtihanul Am Baitut Tahfizul Ar-Rahim. Hadirin yang kami hormati, kita masuki acara yang kita nantikan. Rangkaian prosesi wisuda ujian publik wisudawan wisudawati Tahfiz Ar-Rahim 1 juz, 2 juz, dan 3 juz yang dipandu oleh Ustadz Kurniadi SSJ. Kami silam. Janika Aulia, Dito Pratama, Muhammad Al-Fatir, Jamila Gwenzi Valentino, Muhammad Genza Fatan Sujada, Farisa Laika, Muhammad Arfa Azian, Hanania Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ujian publik. Soal untuk hafiz 2 juz. Angkat tangan yang 2 juz. Turunkan. Tepuk tangan dulu hadirin. Soal yang pertama, lanjutkan bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Silakan yang tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Cukup. Tepuk tangan dulu untuk anak kita Fatir namanya. Soal untuk hafiz dan hafizah 3 juz. Angkat tangan yang 3 juz. Silakan turun. Tepuk tangan ini yang 3 juz. Soal yang pertama, soal untuk hafiz 3 juz. Bacakan ayat 179 pada surah Al-Baqarah. Silakan yang perempuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya, cukup.
Masih soal untuk 3 juz. Terdapat dalam surah apa dan ayat keberapakah bacaan berikut ini? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Silakan kita tes yang laki-laki lagi. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ulangi. Surat Al-Baqarah ayat 201. Lanjutkan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Cukup. Cepat sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Ini yang 3 juz. Dari 3 juz kita masuk soal untuk hafiz 1 juz. Angkat tangan yang 1 juz. Turunkan. Soal yang pertama untuk hafiz 1 juz. Bacakan 3 ayat pertama pada surah Al-Balad. Silakan kamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Cukup. Tepuk tangan. Alhamdulillah berhasil juga. Soal yang ke-3. Masih untuk 1 juz. Soal yang kedua. Maaf. Ada berapa jumlah ayat pada surah Al-Ghasyiyah? Nih, silakan kamu. 26 ayat. 20? 26 ayat. Ya, betul sekali. Bacakan 2 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Bagus. Cukup. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Mungkin sudah ini ibu-ibu udah ada tes nanti belakang itu. Masih untuk soal 1 juz. Sambungkan ayat berikut ini. Innahu kana fi ahlihi
مسرورا. Silakan yang di nomor 2 ini 1, 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Cukup. Terima kasih. Betul sekali. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Masih soal untuk 1 juz. Sebentar akhir. Ya. Mohon maaf. Bacakan 1 ayat sebelumnya pada ayat berikut ini. Bacakan 1 ayat sebelum pada ayat berikut ini. Berarti sebelumnya. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Silakan kamu yang laki-laki nih. Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Cukup. Betul sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi untuk Azian namanya ya. Masih soal untuk 1 juz, ini soal terakhir. Tentukan nama surah dan ayat keberapa bacaan berikut ini. Ulangi, tentukan nama surah dan ayat keberapa bacaan berikut ini. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kan yang ujung lagi belum ya? Ujung. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Tadi nama surah ayatnya. Tolong dibaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Cukup, betul sekali. Tepuk tangan yang meriah, hadirin wal hadirat, anak-anak kita yang tampil pada hari ini. Dan silakan dibaca surah Abasa. Oke, boleh tafadhal, masykur.